Halo teman-teman semua, aku Erlia. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan langkah demi langkah bagaimana kita dapat mengolah data penjualan menggunakan Power BI atau Business Intelligence, mulai dari proses mengimpor dataset, membuat visualisasi, hingga menyusun dashboard interaktif yang dapat dioperasikan dengan berbagai filter. Nah, video ini dibuat agar teman-teman bisa memahami cara membaca informasi seperti revenue, profit, persentase teks, hingga gross profit margin secara lebih mudah melalui tampilan visual yang lebih informatif. Nah, sebelum kita mulai, ada dua hal yang harus kita pastikan dulu nih, teman-teman. Yang pertama, perangkat kita harus sudah terinstall Power BI. Kalau belum, teman-teman bisa download dulu terlebih dahulu di situs resmi Microsoft. Dan yang kedua, dataset yang sudah siap digunakan. Nah, pada video kali ini, kita menggunakan dataset supermarket sales dalam format Excel. Nah, nanti pastikan filenya tersimpan di folder yang mudah ditemukan ya, seperti di dokumen atau di desktop. Nah, nanti file ini akan kita impor ke Power BI untuk diolah menjadi visualisasi. Kalau Power BI sudah terpasang dan file dataset sudah siap, berarti kita bisa langsung lanjut ke langkah berikutnya, yaitu mengimpor data ke Power BI. Nah, yang pertama, teman-teman buka dulu Power BI-nya, kayak gini. Setelah itu, pilih yang Excel, dan masukkan file dataset yang tadi sudah disiapkan. Di sini kita pakai yang supermarket_sales. Klik open. Nah, kalau udah ada kayak gini, berarti kita klik tiga-tiganya dari mulai table, supermarket_sales sampai ke external data. Dan setelah itu klik load yang berwarna hijau ini. Dan tunggu sampai proses loadingnya selesai semua. Nah, kalau udah, kita checklist untuk memasukkan produk line, quantity, dan juga unit price ke dalam table. Nah, nanti tabelnya bakal muncul di sebelah sini. Kita perbesar dulu aja, biar gampang dilihatnya. Nah, kemudian kalau udah seperti ini, kita mulai masukkan revenue. Nah, sebelumnya aku mau jelasin dulu nih, apa itu revenue. Jadi, revenue ini sama aja kayak pendapatan, yaitu total uang yang diperoleh dari penjualan sebelum pajak dan biaya lain. Biasanya dalam dataset supermarket, revenue ini dihitung dari unit price dikali quantity, yaitu jumlah uang yang dibayarkan pembeli atas barang yang mereka beli. Singkatnya, total penjualan kotor dari transaksi. Nah, gimana cara kita masukin revenue-nya? Yang pertama, kita klik dulu yang di sebelah kanan ini, supermarket_sales. Kemudian kita pilih yang new measure yang di atas ini. Nah, baru kita masukin rumusnya, rumus revenue, yaitu revenue sama dengan sum X dalam buka kurung supermarket_sales, koma, spasi, supermarket_sales lagi, dan pilih yang unit price, kemudian dikali pakai tanda bintang kecil, supermarket_sales, dan pilih yang quantity. Lalu tutup kurung dan enter. Nah, kalau sudah di enter, kita masukkan revenue-nya dengan cara klik tulisan revenue yang di sebelah kanan itu, centang yang garis kotaknya. Nah, nanti otomatis masuk ke dalam tabelnya. Nah, setelah memasukkan revenue, sekarang kita akan memasukkan tax 5%. Apa itu tax 5%? Tax 5% adalah pajak penjualan sebesar 5% yang ditambahkan dari revenue, yaitu singkatnya biaya pajak yang harus dibayar pelanggan sebesar 5% dari total belanja mereka.
Cara masukinnya masih sama kayak yang revenue tadi, yaitu klik yang supermarket underscore sale yang di sebelah kanan itu, terus pilih yang you measure, baru kita masukkan rumusnya, yaitu rumusnya tax 5% sama dengan sum x buka kurung supermarket underscore sales, koma, spasi supermarket underscore sales, pilih yang revenue, dikali pakai tanda bintang kecil 0,05 dan tutup kurung. Setelah itu di enter, dan jangan lupa untuk memasukkannya ke dalam tabel, kita harus checklist dulu yang tulisan tax 5% yang ada di sebelah kanan ini nih. Kita checklist dan otomatis masuk ke dalam tabelnya. Nah, lanjut setelah kita memasukkan tax 5% tadi, kita akan membuat net revenue. Apa itu net revenue? Yaitu pendapatan bersih setelah pajak, atau singkatnya total pendapatan yang diperoleh setelah ditambah pajak 5%. Cara masukin net revenue-nya juga masih sama kayak tadi, klik supermarket underscore sale sebelah kanan, klik new measure, dan masukkan rumusnya. Untuk rumus net revenue ini yaitu net revenue sama dengan supermarket underscore sales, klik pilih yang revenue, ditambah supermarket underscore sales, pilih yang tax 5%, kemudian di enter, dan setelah itu klik yang di pojok kanan tulisan net revenue-nya di checklist, dan otomatis masuk ke dalam tabelnya. Lanjut, kita akan memasukkan profit atau keuntungan bersih, yaitu pendapatan bersih setelah pajak yang dikurangi modal atau biaya pembelian barang. Singkatnya, keuntungan yang benar-benar diterima oleh toko setelah mengurangi modal. Nah, cara masukinnya masih sama, yaitu klik supermarket sale yang di sebelah kanan, new measure, dan kita akan memasukkan rumusnya. Untuk rumus profit ini, yaitu profit sama dengan buka kurung yang kotak itu, net revenue tutup kurung yang kotak dikurang sum buka kurung yang melengkung supermarket underscore sales buka kurung yang kotak COGS atau modal ditutup pakai kurung yang kotak dan tutup kurung yang melengkung, kemudian tekan enter. Setelah tekan enter, jangan lupa untuk selalu klik tulisan yang sebelah kanan ini untuk profit, kita checklist agar bisa langsung masuk ke tabelnya. Nah, lanjut kita akan memasukkan GPM persen atau gross profit margin, yaitu persentase keuntungan yang diperoleh dari penjualan atau persentase seberapa besar keuntungan yang diperoleh toko dari setiap penjualan. Cara masukinnya masih sama, klik supermarket underscore sales yang ada di sebelah kanan, klik new measure, dan masukkan rumusnya, yaitu untuk GPM ini GPM persen sama dengan divide buka kurung supermarket underscore sales, pilih yang profit, koma, spasi, pilih yang net revenue, kemudian tutup kurung dan enter. Setelah itu klik yang di sebelah kanan GPM persen. Nah, selanjutnya kita mau mewarnai profit sama gross profit marginnya, yaitu dengan cara pertama kita klik profit dulu yang ada di sebelah kanan itu. Setelah itu di bagian visualization kita pilih yang tengah, klik yang tengah yang format visual, scroll ke bawah sampai ketemu yang cell elements. Setelah itu kita klik cell element itu. Nah, scroll lagi, kita pilih yang seriesnya ini, kita ganti ke profit terlebih dahulu, baru nanti ke gross profit marginnya. Nah, kita nyalakan tombol on-nya untuk background color, font color, data bars, dan lain-lain. Untuk ganti warnanya, kita pilih yang FX itu, terus kita tinggal pilih warna aja sesuai yang kita mau. Di sini aku pakai warna biru. Untuk pinggirannya warna ungu, cuman pas pilih warnanya ini nggak tahu kenapa di hasil rekaman layarnya nggak muncul warna-warnanya, jadi cuman kayak gini aja. Nah, di sini aku pilih jadinya warna pink, diganti jadi tadi setelah warna biru aku ganti jadi warna pink. Lanjut ke untuk yang GPM-nya juga sama, aku warnain. Pertama pilih yang series dulu, diubah ke GPM dari tadi yang profit. Nah, terus kita nyalain aja tombol-tombol yang mau kita ubah warnanya dari background color, font color, data bars, dan lain-lain. Di sini aku pakai warna biru. Cara ubah warnanya masih sama, klik tombol yang FX dan atau conditional formatting.
dan kita tinggal pilih aja warna sesuka kita. Nah, nanti untuk profit dan gross profit margin yang sudah diwarnain itu nanti hasilnya kayak gini. Lanjut ke tahap selanjutnya, kita mau hapus dulu beberapa dari tabel. Di bagian visualization, pilih yang build visual. Nah, scroll ke bawah, kita mau hapus beberapa nih. Itu klik yang tanda X itu. Pertama, sum of unit price. Kedua, sum of unit quantity, revenue, dan product line. Jadi yang tersisa itu tinggal teks 5%, net revenue, profit, dan GPM persen. Untuk selanjutnya, kita akan buat donut card. Nah, donut card ini digunakan untuk membandingkan antara produk dengan quantity. Caranya, kita ke visualization, terus pilih yang build visual, dan kita cari donut card atau yang logonya kayak donat, terus kita klik yang itu. Nah, setelah teman-teman klik yang donut card, sekarang di bagian build visual, scroll ke bawah, di bagian values kita masukkan quantity. Checklist yang quantity di sebelah kanan itu kita masukkan ke value. Terus di bagian legend kita masukkan payment. Nah, setelah itu kita akan mengotak-atik untuk agar teksnya menjadi lebih besar, pewarnaannya, dan lain-lain. Kita klik yang format visual, terus scroll ke bawah dan pilih yang detail labels. Nah, di sini yang di bagian values kita bisa ubah fontnya. Di sini aku ubah fontnya agar terlihat lebih jelas. Termasuk ke ukuran fontnya dari yang awalnya 9, aku ubah menjadi 14, jadi lebih terlihat gitu. Nah, untuk warna fontnya juga yang tadinya abu-abu aku ubah jadi warna hitam. Untuk bagian yang donut cardnya itu juga dari yang warnanya biru, biru muda, biru dongker, dan oranye aku ubah jadi warna lain. Cuman nggak ke record atau nggak muncul di hasil record ya, jadi cuma muncul kayak gini aja. Nah, di sini dari yang tadinya warna biru tua, biru muda, sama orange, aku ubah jadi warna pink, ungu tua, dan biru tua. Jadinya kayak gini. Nah, lanjut masih di visualization, kita pilih yang build visual. Di sini kita mau bikin stack bar chart. Nah, stack bar chart ini digunakan untuk revenue dari setiap produk. Yang pertama kita bakal hapus dulu di bagian y-axis ini. Untuk paymentnya kita ganti sama product line, dan sama juga untuk di x-axis kita hapus dulu semuanya, dan kita masukkan revenue. Nah, untuk di stack bar chart ini kita mau buat gradient warnanya. Pertama kita ke format visual dulu, terus scroll ke bawah, klik yang bar, scroll ke bawah lagi. Untuk setting ininya biar gradient warnanya gradient, klik yang FX. Tapi di sini barnya nggak muncul ya. Pokoknya nanti klik yang FX, dari rules kita ubah jadi dari format style rules kita ubah jadi yang gradient. Terus jangan lupa juga yang bagian tengah itu yang add middle color kita checklist biar warnanya jadi 3 gradient gitu, untuk color minimum, center, dan color maksimum. Teman, di sini hasil record saya nggak muncul. Di sini tuh saya pilih 3 warna. Untuk color minimumnya saya pilih warna putih. Untuk color centernya saya pilih ungu. Untuk color maksimumnya saya pilih warna biru.
Nah, lanjut setelah membuat stack bar card, kita mau buat area card. Di bagian visualization, klik yang build visual, kita cari yang tulisannya area card. Nah, tampilannya kayak gini. Di bagian y-axis, kita hapus dulu yang sebelumnya dan kita akan memasukkan profit. Di x-axis, kita akan memasukkan debt. Dan ini hasilnya kayak gini. Lanjut, kita akan membuat di bagian visualization. Seperti biasa, kita pilih yang build visual, kita cari yang namanya funnel, foto funnel, diklik. Terus di bagian yang sama di build visual, kita scroll. Di bagian values-nya kita hapus dulu, kita ganti sama rating. Dan yang di bagian kategori, kita juga akan memasukkan produk lain. Nah, jadinya kayak gini. Karena di sini masih ada tulisan yang kilogram atau K-nya ini, yang tulisan K, mau kita hilangkan, yaitu dengan cara kita klik sum of rating yang di values-nya, klik sebelah kanan dan kita ubah jadi average. Nah, sudah hilang huruf K-nya. Oke, jadi tampilannya kayak gini. Dan yang terakhir, sekarang kita mau ubah nama dashboardnya. Di sini aku mau namain dashboardnya, klik dulu yang di bawah, pojok kiri bawah, yang page 1, kita ubah atau rename. Sini aku bakal ubah jadi supermarket sales dashboard. Selesai. Nah, itu dia teman-teman, step by step bagaimana cara kita mengolah data penjualan menggunakan Power BI atau Business Intelligence, mulai dari mengimpor dataset, membuat visualisasi, hingga menyusun dashboard interaktif kayak tadi. Semoga penjelasan yang saya berikan bermanfaat dan dapat dipahami teman-teman tentang bagaimana memahami dasar-dasar penggunaan Power BI. Sekian, sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah!